Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yat Kerjen dan akan menemani para sahabat dalam acara dongeng bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok Sembilan Raja. Naskah Arya Yatker. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Ki Randu kemudian memperkenalkan Sriwanti, Taufik, dan Hakim kepada Rasim. Sejak saat itu Rasimah pun kemudian bertempat tinggal di rumahnya Ki Randu. Hari-hari berikutnya seperti biasa Wiguna melatih barisan Bangunjaya. Menjelang tengah hari, Sriwanti dan Rasimah datang mengantar makanan. Wiguna kadang menjadi bingung dengan tingkah laku kedua gadis itu yang seakan-akan bersaing untuk mendapatkan perhatian Wiguna. Rasimah baru beberapa hari ya sudah mengetahui jumlah kekuatan barisan Bangunjaya. Hal lain yang harus dilakukannya adalah memikat hati Wiguna. Dan yang paling penting lagi adalah mencuri golok 9 raja untuk diserahkan kepada Tuan Hansen. Dalam pondok kecil Wiguna menyantap makan siangnya. Sriwanti dan Rasimah mengajaknya berbincang. Mas Wigun, kita harus tetap waspada. Paman Randu sudah wanti-wanti bahwa pihak company bisa melakukan upaya apa saja untuk meraih keinginannya. Bisa saja mereka menyusupkan orang untuk memata-matai keadaan kita. Jadi mereka menjadi mata-matanya company. Ucap Sriwanti sambil menatap lekat pada Wiguna. Rasimah ikut menimpali pembicaraan Sriwanti. Yang dikatakan Wanti benar, Mas. Tapi kewaspadaan, maksud saya kewaspadaan itu bukan berarti harus mencurigai secara berlebihan. Contohnya saya rasanya tidak patut kalau kemudian harus dicurigai. Karena apa yang saya alami jelas menjadi korban kesewenang-wenangan pihak company Belanda. Wiguna membagikan tatapannya kepada Sriwanti dan Rasimah sambil berujar, "Sudahlah, kita tidak bisa membahas masalah itu. Yang jelas kehadiran Rasimah telah diterima dengan baik oleh keluarga Ki Randu. Tapi itu bukan berarti kita menjadi lengah, kehilangan kewaspadaan." Sriwanti di dalam hatinya tidak puas dengan jawaban Wiguna. Entah mengapa, sejak kehadiran Rasimah, seakan merasa ada saingan, dan perasaan itu menjadi ganjalan bagi dirinya. Sementara itu di tempat lain, Tuan Hansen tengah berbincang dengan Barjala. Dari keempat pendekar, hanya Barjala psikolog sakti yang berani datang memberi laporan kepada Tuan Hansen. Yang lainnya merasa malu karena sudah gagal melaksanakan perintahnya Tuan Hansen. Dan Barjala pun datang menemui Tuan Hansen setelah selang beberapa hari sejak peristiwa pertarungan yang dimenangkan oleh Wiguna. Barjala, kamu orang ternyata lebih jantan dari yang lainnya. Sekalipun gagal, tapi datang memberikan laporan. Hargai kamu orang punya sikap. Dan sekarang, semakin jelas, itu si Wiguna benar-benar membahayakan bagi pihak kita. Mudah-mudahan saja upaya Rasimah akan berhasil, Tuan. Sudah beberapa hari dia berada di tempatnya Ki Randu. Siapa tahu si Wiguna akan terpikat hatinya oleh Rasimah. Tetapi kita orang harus punya rencana berikutnya berjalan. Kalau ternyata itu si Rasimah gagal, kita orang bisa lakukan rencana yang lain. Maksud Tuan rencana bagaimana? Coba jelaskan Tuan. Punya pendapat kita orang harus mendapatkan
orang yang ilmunya lebih mumpuni, and lebih hebat daripada itu si Wiguna. And cewek kamu orang pikir kira-kira siapa orang yang memiliki kemampuan seperti itu, Barjala? Barjala termenung sejenak seakan sedang berpikir. Ik tanya kamu orang, jangan termenung seperti itu, Barjala. Cewek kamu orang jawab bagaimana dengan maksud pertanyaan. Ik punya pertanyaan, Barjala. Begini, Tuan. Saya sudah berpikir rasanya orang yang Tuan maksud tidak ada lagi selain Ki Windura, guru saya. Dia seorang tokoh pendekar tua yang berilmu tinggi. Ki Windura mendapat julukan si pencabut nyawa. Dia memiliki ilmu jagal sukma dan ilmu itu belum saya kuasai. Karena memang harus melalui latihan yang berat dan juga harus bertapa. Tapi kamu orang yakin akan kemampuan Ki Windura? Yakin, Tuan. Ilmu saya baru seperempat bagian yang saya peroleh. Baru mendengar namanya saja para pendekar sudah ketakutan, merasa gentar hatinya. Tuan harus percaya kepada saya. Di dunia persilatan tidak akan ada yang akan mampu melampaui kemampuan ilmu silat Ki Windura, guru saya. Nanti Tuan akan dapat menyaksikan sendiri kehebatan ilmu silat guru saya, Tuan. Oke. Ik percaya sama kamu orang, Barjala. And kita akan pegang itu kamu orang punya omong. Dan sekarang kamu orang segera secepatnya temui itu Ki Windura dan bawa kemari. Kita orang harus bersiap-siap menjaga kemungkinan itu si Rasima gagal. Saya mengerti, Tuan. Hari ini juga saya akan menemui Ki Windura si pencabut nyawa. Kemudian secepatnya menghadap kembali kepada Tuan. Demikian pembicaraan yang berlangsung saat itu. Barjala si Golok Sakti kemudian pergi meninggalkan markas kompeni untuk menemui Ki Windura, Guru. Sementara itu di tempat lain di dalam rumah, Randu dan Taufik juga Hakim sedang berbincang. Randu yang saat itu sedang melanjutkan pembicaraan. Paman mengerti dengan perkataan Taufik dan Hakim. Kita memang harus memberi pengertian kepada Wiguna supaya tetap waspada tentang Rasima. Bukan tidak mungkin, bisa saja dia disusupkan oleh pihak Belanda. Saya sependapat dengan Paman. Kita harus pastikan bahwa Rasima bukan dari pihak musuh atau dari pihak kompeni. Tugas Hakim untuk menyelidikinya, ujar Taufik. Hakim menyapukan pandangannya kepada Kirandu dan Taufik, kemudian berkata, saya akan selidiki tentang Rasima. Bagaimanapun juga Wiguna belum berpengalaman di dalam menghadapi masalah seperti ini. Kita harus tetap waspada, mengingat musuh kita bisa melakukan berbagai macam muslihat. Demikian perundingan yang berlangsung saat itu. Pada keesokan harinya, Hakim kemudian pergi untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan Wiguna seperti biasa melatih barisan Bangunjaya yang selalu bersemangat ketika melakukan latihan ilmu bela diri. Seperti biasa di saat setelah melaksanakan latihan dan beristirahat di pondok kecil yang biasa dipakai untuk beristirahat. Saat itu kemudian datang Rasima dan Sriwanti mengantarkan makan siang untuk Wiguna. Saat itu Sriwanti dan Rasima duduk di hadapan Wiguna yang duduk bersila. Sriwanti menatap lekat kepada Wiguna sambil berkata,
Mas Wigun pasti capek, lebih baik makan dulu. Mumpung masih hangat, Mas Wigun. Rasima ikut menimpali berkata sambil menatap dan tersenyum kepada Wiguna. Iya, mending makan dulu Mas. Yang namanya sudah melatih ilmu bela diri pastinya juga capek kan. Saya dan Wanti sudah masak bersama. Masa tidak dimakan? Padahal saya perhatian dan sayang pada Kang Mas Wigun. Wanti dadanya serasa panas. Ada perasaan cemburu melihat sikap dan mendengar perkataan Rasima yang berani mengungkapkan perasaannya kepada Wiguna. Wiguna membagi tatapannya kepada kedua gadis cantik di hadapannya, yang duduk melipat kakinya ke samping lajimnya seorang gadis. Wiguna tersenyum sambil berkata, Mas Wigun ucapkan terima kasih untuk Wanti dan Rasima yang sudah begitu perhatian mengantarkan makan ke sini setiap hari. Buat Mas Wigun jadi malu juga. Wanti menatap sambil tersenyum dan berujar, tidak usah malu dan sungkan Mas Wigun. Apa yang Wanti lakukan tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang sudah Mas Wigun lakukan dengan melatih barisan Wangunjaya, melatih dan membangkitkan semangat para anggota barisan. Bukan masalah yang gampang. Dan apa yang Mas Wigun lakukan adalah demi perjuangan semua orang yang ingin melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan penjajah. Rasina pun tidak mau kalah kemudian menyambung pembicaraan Sriwanti. Iya Mas Wigun, sekalipun masih muda, kan tetapi memiliki semangat juang yang hebat. Mudah-mudahan saja perjuangan Kang Wigun kelak kemudian hari akan berhasil dan penjajah komuni dapat diatasi dan mengusir mereka. Ya, harapan Mas Wigun memang seperti itu. Kan tetapi untuk mewujudkannya tentu saja tidak gampang. Yang jelas setiap perjuangan tentu akan ada pengorbanan. Dan yang memprihatinkan adalah tidak sedikit orang pribumi yang berkhianat, menjual harga dirinya kepada pihak company. Sehingga yang kita hadapi bukan hanya sekedar pihak company, bukan hanya pihak company saja, akan tetapi para pengkhianat yang berpihak kepada company pun harus kita hadapi. Wanti menghela napas panjang sambil berkata, ya, apa yang Mas Wigun katakan memang betul. Ya, company dengan bujuk rayunya dapat mempengaruhi saudara-saudara kita yang lemah jiwanya. Mereka yang menjadi pengkhianat seakan tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi korban politik adu dompanya company. Rasima terdiam sejenak. Ia teringat kembali dengan tugas dari Tuan Hansen yang harus dilaksanakannya. Bagi Rasima, dengan kehadirannya Sriwanti ternyata tidak mudah untuk memikat hati Wiguna. Kemudian tugas berikutnya untuk mencari golok 9 raja atau mencuri golok 9 raja. Sampai saat itu belum melihat adanya kesempatan untuk melaksanakan tugas itu. Sementara itu setelah melihat Wiguna bersantap makan, Sriwanti dan Rasima pun mereka berpamitan. Ketika sampai di rumahnya Kirandu, saat itu Rasima mengurung diri di kamarnya. Sambil berbaring di atas tikar, Rasima berkata di dalam hatinya, ternyata tidak mudah memikat hati Wiguna. Apalagi dengan adanya Sriwanti yang menjadi sainganku dalam mendapatkan cintanya Wiguna. Berat juga tugas dari Tuan Hansen yang harus aku lakukan. Melihat sikap dan tatapan Sriwanti, demikian juga dengan sikap dan tatapan Wiguna, nampak keduanya seakan memendam perasaan saling menyukai. Rasima jadi berpikir akan lebih baik dapat secepatnya mencuri golok 9 raja. Kalau berhasil mencuri golok itu maka sudah dapat dipastikan Tuan Hansen akan memberikan hadiah yang sangat memuaskan. Tanpa kekuatan dan keampuhan golok 9 raja, maka Wiguna pun tidak akan sehebat seperti waktu sedang menghadapi serangan pihak company pada beberapa hari yang lalu. Akhirnya Rasima menentukan sikapnya untuk lebih mementingkan mencuri golok 9 raja. Sementara itu di markas company,
Tuan Hansen sedang menyambut kehadiran Ki Windura si pencabut nyawa dengan Ki Barjala sebagai muridnya. Mereka bertiga duduk di kursi masing-masing di ruang tamu dan berbincang. Aku ucapkan selamat datang kepada Ki Windura. Dan terima kasih sudah datang. Kita orang bisa berbincang-bincang. Bagaimana Ki Windura? Sudah diberi gambaran untuk kepentingan apa kita orang sekarang bertemu. Windura si pencabut nyawa sekalipun sudah tua, akan tetapi tubuhnya masih nampak berisi, menandakan sebagai orang yang berilmu tinggi. Windura membalas tatapan Tuan Hansen kemudian berkata sambil tertawa. Ki Barjala sudah beri selintas gambaran Tuan tentang maksud dan tujuan Tuan ingin bertemu dengan saya. Menurut Ki Barjala, sekarang Tuan sedang mengalami kekecewaan karena sampai saat ini belum dapat mengatasi Siwiguna, pemuda yang memiliki golok 9 raja. Bukan begitu Tuan? Memang betul Ki Windura. Kita orang sudah lakukan berbagai upaya dan kasih perintah beberapa orang pendekar, tetapi ternyata semuanya tidak ada yang mampu untuk menangkap atau membunuh itu Siwiguna. Tuan harus tetap tenang. Ki Barjala sudah bicara kehebatan Siwiguna yang ada pada kekuatan golok 9 raja yang dimilikinya. Tapi bagi saya, sehebat apapun, sesakti apapun itu golok pusaka tidak akan mampu menghadapi kekuatan ilmu yang saya miliki, yaitu ilmu pencabut nyawa. Tuan tentu pernah mendengar kesaktian keris Bukantring. Seandainya keris itu sekarang masih ada yang memiliki. Ketika berhadapan dengan kekuatan ilmu saya, maka keris itu akan hilang kekuatannya. Jadi Tuan tidak salah pilih orang kalau sekarang mengundang saya datang kemari. Oke. Ek percaya dengan yang Ki Windura katakan. Akan tetapi kita orang akan lebih percaya kalau nanti terbukti. Kasih mampus itu Siwiguna, kemudian itu golok 9 raja serahkan sama kita orang. Itu yang ek mau Ki Windura. Saya tidak akan mendapat julukan si pencabut nyawa di dunia persilatan kalau kemampuan ilmu saya diragukan Tuan. Jadi jangan sanksikan kemampuan saya. Siwiguna dan golok 9 raja bagi saya tidak ada artinya. Bukan begitu Barjala? Ki Windura menoleh pada Barjala muridnya. Barjala mengangguk dan menjawab. Betul Tuan. Ki Windura guru saya sudah palang melintang di dunia persilatan. Sudah tidak terhitung para pendekar yang bertarung melawannya menjadi korban melayang nyawanya. Jadi Tuan sudah tidak usah meragukan lagi ilmu tingkat tinggi yang dimiliki Ki Windura guru saya. Oke. Ek sudah tidak sabar mau buktikan kehebatan kamu orang Ki Windura. Dan yang penting ek akan percaya kalau sudah melihat sendiri itu Siwiguna sudah mampus. Dan golok 9 raja kamu orang serahkan sama kita orang Ki Windura. Jadi ek
tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting buktikan kamu orang bahwa mayat si Wiguna itu golok 9 raja. Begitu Ki Windura. Nanti akan saya buktikan Tuan. Sudah lama saya tidak menghadapi lawan yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi. Selama ini saya hanya menghadapi lawan-lawan yang terlalu mudah untuk dikalahkan. Yang penting saya dan si Barjala untuk sementara waktu jelas harus punya tempat tinggal Tuan. Kalau bisa tempat tinggal kami tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat tinggalnya si Wiguna. Tuan Hansen termenung sejenak. Kemudian menatap pada Ki Windura dan berkata, oke. Ek mengerti apa yang kamu orang maksud Ki Windura. Dan kita orang sudah tahu tempat tinggal kamu orang berdua. Temui itu Ki Burda, dan kamu orang jelaskan Barjala. Sama itu Ki Burda, Ek sudah perintahkan kamu orang berdua ikut menetap sementara waktu di rumahnya. Mengerti kamu orang Barjala? Mengerti Tuan. Perintah Tuan akan saya laksanakan. Dan kalau begitu, sekarang juga saya dan Ki Windura mohon pamit untuk menjumpai Ki Burda Tuan. Ya. Lebih cepat itu akan lebih baik. Ya? Dan untuk kebutuhan kamu orang berdua, sudah pasti akan diperhatikan sama Ki Burda. Dan yang penting, Ki Windura, tunggu secepatnya kedatangan kamu orang membawa itu mayat si Wiguna dan juga itu golok 9 raja. Ki Windura dan Barjala kemudian mereka pergi menjumpai Ki Burda di tempat kediamannya. Seiring dengan berjalannya waktu, saat malam tiba Rasima yang berbaring di kamarnya nampak gelisah. Rasima belum bisa memejamkan matanya karena malam itu mempunyai rencana untuk mencuri golok 9 raja. Rasima bangun perlahan, kemudian duduk dan bicara di dalam hati. Wiguna malam ini pasti akan tertidur pulas. Dari pagi hari sampai menjelang sore, dia baru selesai melatih barisan Mangunjaya. Malam ini pasti merasa letih. Kesempatan yang baik bagiku untuk mencuri golok 9 raja yang ada di dalam kamarnya Wiguna. Tapi aku harus berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang melihat. Harus menunggu semua orang terlelap dalam tidurnya. Bagaimanapun juga aku harus berhasil mencuri golok 9 raja dan menyerahkannya kepada Tuan Hansen. Dan setelah itu Tuan Hansen akan memberi hadiah berbagai emas perhiasan. Selain itu, kehidupanku juga akan lebih terjamin dan lebih dipercaya oleh Tuan Hansen. Rasima perlahan kemudian berdiri. Saat keluar dari kamarnya melangkah dengan hati-hati hampir tidak menimbulkan suara. Sementara itu Wiguna dan yang lainnya sudah lalap dalam tidurnya. Langkah Rasima semakin dekat ke kamarnya Wiguna. Ketika sampai di pintu kamar Wiguna, langkah Rasima berhenti. Berdiri di depan pintu kamar sambil bicara dalam hatinya. Pintu kamar sudah terbuka sedikit. Setiap Wiguna tidur memang tidak pernah menutup rapat pintu kamarnya. Malam ini aku harus berhasil membawa golok 9 raja. Aku harus mampu mengusir perasaan dan getaran cinta pada Wiguna. Bagaimanapun juga akan membutuhkan waktu yang lama kalau harus merebut cintanya Wiguna.
Sainganku Sriwanti nampaknya akan lebih mampu merebut hatinya Wiguna. Jadi yang lebih penting adalah mencuri golok 9 raja dan menyerahkannya kepada Tuan Hansen. Semakin kuat tekad Rasima di dalam hatinya untuk mencuri golok 9 raja, kemudian pergi meloloskan diri. Perlahan-lahan tangan Rasima membuka pintu kamar. Nampak Wiguna tertidur lelap di atas tempat tidurnya. Di samping tempat tidur ada meja kecil dan di atas meja kecil itu tergeletak golok 9 raja. Sedangkan sambil menahan napas dengan langkah perlahan, Rasima mendekati ke arah golok 9 raja yang ada di atas meja. Saat tangan Rasima menyentuh sarung golok, terasa bergetar tangannya. Sambil membagi perhatiannya pada Wiguna yang masih terlelap tidur, Rasima perlahan mengangkat golok 9 raja. Kemudian Rasima memegang dan mendekap golok 9 raja dengan kedua tangannya. Dengan langkah yang tidak menimbulkan suara, Rasima kemudian keluar dari dalam kamar. Rasima malam itu nampaknya memang beruntung, sebab tak ada seorang pun yang terbangun dari tidurnya. Setelah keluar dari dalam rumah, Rasima terasa lega hatinya, karena ia berhasil mencuri golok 9 raja. Dinginnya udara malam dan suara binatang malam mengiringi langkah Rasima yang berjalan cepat. Rasima seakan hilang rasa takutnya berjalan seorang diri di malam hari seperti itu. Ia ingin segera sampai ke markas company, tempat tinggalnya Tuan Hansen. Seiring waktu yang menyertai langkahnya Rasima, pada pagi hari Rasima tiba di markas company. Salah seorang serdadu yang anak buahnya Tuan Hansen melihat kedatangan Rasima yang mengatakan ingin segera bertemu dengan Tuan Hansen. Dan ketika seorang serdadu anak buahnya Tuan Hansen itu membangunkan dari tidurnya majikannya, kemudian melaporkan atas kedatangan Rasima. Mendengar laporan seperti itu, Tuan Hansen kemudian segera bergegas menuju ruang tamu. Tiba di ruang tamu, Tuan Hansen melihat di atas meja tamu tergolek sebilah golok dengan sarungnya, sementara Rasima duduk di kursi. Hold! Hahaha, Rasima, ternyata kamu orang pagi-pagi sekali sudah datang kemari, ha? Di atas meja tamu ada sebilah golok, ha? Coba cepat kamu orang jelaskan, ha? Sudah tidak sabar, Rasima. Rasima tersenyum sambil menatap pada Tuan Hansen dan berujar. Semalam saya terus berjalan. Semalaman saya berjalan, Tuan, tiada henti, karena ingin segera menghadap kepada Tuan. Saya sudah berhasil mencuri golok 9 raja, dan golok yang ada di atas meja itu adalah golok 9 raja, kepunyaan Wiguna itu, Tuan. Tuan Hansen dahinya berkerut, seakan tidak percaya dengan perkataan Rasima. Oh, what? Apa kamu tidak salah omong, Rasima? Benar-benar kaget, dan hampir tidak percaya kamu orang berhasil mencuri golok 9 raja. Jadi golok ini betul golok 9 raja? Betul, Tuan. Sekarang akan saya jelaskan keadaan saya selama berada di tempat tinggalnya Kirandu. Ya, kemudian pada harinya saya menentukan sikap untuk mencuri golok 9 raja pada tadi malam. Begini ceritanya, Tuan. Rasima kemudian menceritakan dari awal pertemuannya dengan Wiguna, kemudian ikut menetap di rumahnya Kirandu. Semua hal disampaikan Rasima kepada Tuan Hansen, termasuk masalah yang cukup berat bagi Rasima dalam hal memikat hati Wiguna karena mendapat saingan dari Sriwanti, anaknya Ki Purga. Akhirnya Rasima menentukan sikapnya untuk mencuri golok 9 raja. Tuan Hansen dengan penuh perhatian mendengarkan penuturan dari Rasima. Setelah merasa cukup memberikan keterangannya, Rasima kemudian mengakhiri penuturannya. Jadi begitu, Tuan.
yang pada akhirnya saya berhasil membawa golok 9 raja, senjata andalannya Wiguna. Oh, bagus. Kamu orang ternyata dapat dipercaya, Lasima. Harus akui kamu orang memang pintar, dan hebat dalam mengambil keputusan. Setelah golok 9 raja di tangan kita, Elche Inlander si Wiguna tentu akan lebih mudah untuk dibinasakan. Eik merasa senang dengan apa yang sudah kamu orang lakukan, Lasima. Dan sekarang Eik mau lihat bentuk golok pusaka 9 raja ini. Tuan Hansen kemudian tangan kirinya mengambil golok 9 raja. Kemudian tangan kanannya dipakai untuk menghunus golok dari sarungnya. Tapi Tuan Hansen kaget bukan kepalang karena beberapa kali mencoba untuk menghunus golok itu tapi tidak berhasil. Tuan Hansen tangan kanannya menarik dengan kekuatan tenaga sepenuhnya. Akan tetapi golok 9 raja tetap berada di dalam sarungnya. Pedang. Kenapa bisa seperti ini, Lasima? Eik sudah sekuat tenaga menarik dan menghunus golok ini, tapi kenapa tidak bisa? Sungguh aneh. Tidak mengerti kenapa bisa seperti ini, Lasima. Lasima seperti halnya Tuan Hansen. Diliputi perasaan kaget melihat Tuan Hansen tidak mampu untuk menghunus golok 9 raja. Saya juga merasa aneh dan kaget, Tuan. Kenapa golok tidak dapat dilepaskan dari sarungnya? Nampaknya harus seorang yang berilmu tinggi yang dapat menghunus golok 9 raja ini, Tuan. Sejadi. Bisa jadi apa yang kamu orang katakan itu benar, Lasima. Dan kalau begitu, Eik harus suruh orang untuk panggil Ki Windura atau si pencabut nyawa. Sama itu si Barjala. Eik mau lihat apa dia orang mampu untuk menghunus ini golok 9 raja. Kamu orang tunggu di sini, Lasima. Eik mau suruh orang untuk panggil itu Ki Windura sama si Barjala, dan mereka harus datang segera kemari. Tuan Hansen kemudian menyuruh salah seorang serdadu anak buahnya untuk memanggil Ki Windura, si pencabut nyawa, dan Barjala agar segera datang ke markas. Dengan berkuda, baik yang pergi maupun yang dipanggil segera datang. Dan tentu saja Tuan Hansen dan Lasima tidak terlalu lama menunggu. Setelah Ki Windura dan Barjala datang, maka di ruang tamu yang berbincang menjadi 4 orang. Setelah memperkenalkan Ki Windura dan Barjala kepada Lasima, kemudian Tuan Hansen membagikan tetapannya pada Barjala dan terakhir kepada Ki Windura, kemudian berkata, "Sayang sekali sahabat baku jualan yang memisahkan. Kita jelang dan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalam."